Miring. Oke. Halo, welcome. Siapa nih yang udah hadir? Kalian boleh nanya ya, cuman gak kelihatan sih sebenarnya. Bentar, Kak Suko bisa ya live lewat sini, lewat internet? Coba kita buka Instagram dulu ya. Di internet. Ih bisa, tapi gimana cara nontonnya? Gak kelihatan lagi, ntar Kak Suko maju deh kalau ada pertanyaan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, ini bisa kali Kak Suko deketin? Ada tutup suara kecil, ini kecil banget. Teman-teman, hari ini kita bakal belajar online. Ya Kak Suko bakal ngejelasin lewat live Instagram ini. Teman-teman kalau misalnya bisa sambil buka PPT-nya silakan, tapi kalau misalnya nggak apa-apa, nanti Kak Suko jelasin di papan tulis. Di sini udah ada papan tulis, walaupun nggak tahu kelihatan apa nggak ya. Ntar kalau kelihatan kita deketin. Oke, di sini nanti videonya bakalan Kak Suko share juga di grup. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa nge-live nggak masalah. Tapi kan kalau yang nonton di sini udah tidak bisa nge-live ya. Oke, never mind. Hari ini Kak Suko bakal ngejelasin tentang macam-macam iklim yang seperti Kak Suko bilang di grup tadi. Kalau kalau materi ini harusnya kan teman-teman yang presentasi, tapi karena keadaannya kayak gini nggak memungkinkan untuk presentasi gitu kan, jadi penugasannya diganti dan yang ngejelasin adalah Kak Suko. Oke, untuk apa ya, biar persepsi biar senang-senang dulu, apa ya, ceritain dulu kali ya sekitar 10 detik. Enggak nih, kelamaan. Lagi pada di mana? Seneng nggak? Enggak ya, jangan terlalu seneng buat lama-lama nggak sekolah, karena enakan kita bercengkrama. Cuman kita doain aja mudah-mudahan virus coronanya cepet mereda ya. Oke, Kak Suko seneng nih baru kali ini live Instagram. Yang nonton banyak, by the way ada berapa ya? Ada sekitar 20 orang. Kalian kalau misalnya mau nanya, mau komen silakan aja, cuman prosesnya beda ya, prosesnya agak lama soalnya Kak Suko mesti mendekat ke cermin. Matanya Kak Suko agak kurang kelihatan. Oke, langsung aja, udah pada ready dong. Oke. Kak Suko udah menjelaskan ke teman-teman gimana sih. Oke, kita sampai jam 10.40 ya tadi. Kak Suko udah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan iklim ya kan, udah bedain juga antara iklim sama cuaca gitu kan. Kalau iklim kan cakupannya luas dan waktunya atau jangkanya panjang, dan panjangnya itu literally panjang. Kalau cuaca itu kan lingkupnya lebih sempit dan juga waktunya lebih sebentar ya kan. Nah, iklim itu sendiri macam-macam kan, ada iklim berdasarkan apa gitu. Yang kemarin Kak Suko pernah tanyain ke teman-teman, iklim itu yang paling banget umum dipakai kan iklim matahari ya, kayak contohnya Indonesia ternyata tropis. Nah, tahu tropis itu dari mana? Nah, ini bakalan Kak Suko bukan ceritain deh, Kak Suko jelaskan gitu ya. Macam-macam iklim di dunia. Nah, ini ada banyak sebenarnya, cuman sekitar 4. Yang pertama kita udah jelasin, yaitu tentang Junghun. Tapi ini Kak Suko mau jelasin 4 lagi. Jadi total ada 5 yang umumnya dipakai sama dunia ya. Kelihatan lah ya. Kebalik gak sih? Enggak kan? Kebalik gak tulisannya? Enggak kan? Mudah-mudahan enggak sih. Kebalik tau. Enggak. Yeay.
Enggak. Macam-macam iklim. Ini yang udah teman-teman buat ada 4, ya kan? Yang pertama iklim fisik. Yang kedua iklim apa tadi ya? Suka lupa. Oh, matahari. Hai matahariku. Yang ketiga iklim Smith. Aduh yang susah banget tulisannya. Ferguson. Yang keempat iklim kelihatan dah. Iklim kok suka lupa. Kopen. Oke. 4 iklim ini yang bakalan kita bahas, tapi secara singkat karena kita cuma punya waktu sekitar 12 menit lagi. Cepat ya, 12 menit lagi untuk penjelasan. Oke, slide yang pertama teman-teman sambil lihat ya. Slide yang pertama itu tentang iklim fisik. Kalau di slide itu udah Kasuko tandain warnanya beda. Kita poinnya aja, iklim fisik itu iklim yang menurut keadaan sekitarnya atau keadaan atau fakta sesungguhnya di wilayah tersebut. Ini tuh dipengaruhi sama kondisi-kondisi di sana. Misalnya kayak pengaruh kalau misalnya dia lautan berarti iklimnya laut, kalau dia di daratan yang luas atau relief muka bumi, terus juga anginnya tergantung, terus juga curah hujannya juga, jadi tergantung keadaannya di sana. Kayak misalnya kalau misalnya kita di gurun, ya keadaan sesuai di sana. Kalau misalnya kita di gurun berarti iklimnya iklim gurun. Terus juga kalau misalnya kita di Indonesia, contohnya Indonesia kan bentuknya kepulauan ya, otomatis kalau ditanyain iklim fisiknya Indonesia apa, iklimnya iklim kepulauan. Ya pinter, nggak ada yang jawab sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Iklimnya iklim kepulauan. Iklim kepulauan tuh kayak gimana? Iklim pulau biasanya ya, yang namanya iklim pulau itu biasanya dia kelembabannya tinggi, terus juga curah hujannya cukup tinggi. Why? Karena dia dikelilingin air, biasanya dikelilingin laut gitu. Jadi penguapannya lebih banyak, makanya di sana curah hujannya tinggi dan kelembabannya juga tinggi. Itu contohnya ya, salah satunya contohnya itu di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, otomatis iklimnya iklim pulau gitu ya, iklim pulau atau iklim kepulauan. Contohnya lagi kayak misalnya taruhlah di Hawaii. Kamu tahu Hawaii kan? Nah, kalau misalnya kita lihat secara iklim matahari, sebenarnya dia kan masuknya Hawaii itu kalau nggak sedang subtropis ya. Tapi karena dia berupa kepulauan, nah yang berlaku itu justru malah iklim pulaunya gitu, bukan iklim subtropis atau sedangnya gitu. Bisa dilihat kayak ada lagi kepulauan Fiji namanya, tuh juga kayak gitu, dia padahal subtropis tapi dia bentuknya kepulauan juga, tapi ada beberapa momen yang iklimnya dia itu ya iklim kepulauan. Jadi itu iklim fisik ya, lebih ke keadaan berdasarkan keadaan wilayah tersebut gitu, faktanya seperti apa dan dipengaruhi oleh apa. Dipengaruhi tadi yang Kak Suko bilang, bisa dipengaruhi sama lautan, daratan yang luas, relief, angin atau curah hujan. Nah, selanjutnya ada iklim matahari. Nah, ini yang paling sering banget, iklim matahari. Nih, teman-teman. Iklim matahari itu kalau teman-teman buka itu dibagi 4. Kita suka hapus nggak apa-apa ya. Nih, poinnya iklim matahari itu berdasarkan letak lintang. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Berdasarkan letak lintang. Nah, bumi itu kan round ya, kayak gini ya. Nah, teman-teman perhatiin, atau Kak Suko udah pernah jelasin, bumi itu dibelah lagi, ada garis hayal namanya lintang, dibagi 2 itu jadi 0 derajat yang disebut dengan wilayah ekuator. Kenapa Kak Suko bagi 2 kayak gini? Karena iklim matahari itu antara belahan bumi utara sama belahan bumi barat itu kayak sama gitu, bertahap, kayak berlapis gitu. Jadi kalau misalnya digambarin tuh bentuknya kayak gini. Sat. Ya nggak apa-apa lah ya, agak berantakan. Oke. Iklim tropis, subtropis sedang oke. Tropis sedang oke.
Nah, dari tengah ke sini sama dari tengah ke atas itu sama. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lihat itu ada 4 iklim matahari, yaitu tropis, subtropis, sedang, sama dingin. Nah, pembagian 4-nya itu kayak gini yang tadi Kak Suko bilang, belahan bumi utara sama belahan bumi baratnya tuh sebenarnya sama. Kayak yang tengah itu udah pasti iklimnya tropis kan. Nah, di bawahnya subtropis. Nah, di atasnya tropis, subtropis juga. Nah, kayak gitu. Terus di atasnya subtropis itu ada iklim sedang. Nah, di sini juga iklim sedang. Paham nggak? Paham kan? Ya. Yang paling ujung adalah iklim kutub atau dingin. Ya, iklim kutub. Pertanyaannya, kenapa sih kok kayak gini? Karena ya bisa dilihat sendiri, buminya kan round ya, bulat ya. Ketika di sini ada matahari, otomatis antara yang tengah ini ke sini ya sama aja, bentuknya kan kayak round gitu ya. Tetap dia punya 2 kutub juga gitu. Makanya posisi dari si iklim ini berdasarkan letak lintangnya, dan cara ngehafalnya juga gampang gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini teman-teman juga bisa memperakirakan kira-kira yang iklim sedang tuh negara apa sih, yang iklim subtropis tuh dengan negara apa sih contohnya gitu. Dengan syarat teman-teman harus tahu world map atau peta dunia. Makanya Kak Suko bilang kan, at least teman-teman paham peta dunia itu seperti apa. Kayak contohnya yang di bagian ekuator, coba negara apa aja? Coba di komen negara apa aja. Ada misalnya Indonesia, terus juga Brazil, terus juga Afrika bagian utara ya kan, terus juga ada Asia Tenggara gitu kan. Terus kalau misalnya subtropis naik lagi di atasnya Indonesia, coba dipikir-pikir ada apa? Oh, ada Jepang, oh juga ada sederetannya Jepang tuh siapa? Oh, Korea gitu, kayak gitu ya. Terus di atasnya Jepang ada siapa? Oh, kalau dilihat nih yang iklim sedang di atasnya sini, lintang atas, oh itu ada Eropa, seluruh daratan Eropa tuh di bagian, hampir seluruh daratan Eropa tuh di bagian sedang ya, berarti dia iklim sedang kebanyakan. Nah, terus apa sih namanya selain Eropa, terus kita lihat lagi di situ ada apa? Oh, Amerika Utara, berarti Kanada juga masuk di situ, Amerika Serikat juga masuk di situ gitu. Terus kalau yang bagian atas atau bawah yang bagian sini, bagian kutub itu adalah kutub ya, kutub utara sama kutub selatan lah ya. Terus kalau bagian yang bawah sini gimana? Bagian bawah sini nih, kalau misalnya kalian perhatiin di sini kan Indonesia nih, ya kan? Di bawah Indonesia kan ada benua Australia dan gede banget. Nah, for your information, Australia itu punya beberapa iklim di satu benuanya. Ada yang dapat iklim sedang, ada yang dapat iklim subtropis. Bagian atasnya Australia itu masih masuk ke subtropis, tapi bagian bawahnya itu ada yang masuk sedang. Paham ya? Paham dong, paham lah ya. Ya itu teman-teman bisa baca lagi nanti di di PPT ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas bisa ditanyain, nanti Kak Suko buka lagi kuncinya supaya teman-teman bisa komentar, bisa nanya-nanya gitu ya. Ini di sini udah Kak Suko kasih tahu juga negara-negaranya, contohnya apa aja, wilayah-wilayah persebarannya mana aja untuk iklim matahari. Jadi kuncinya adalah iklim matahari itu tergantung dari letak lintang suatu wilayah, oke? Dan penyinaran mataharinya tentunya. Terus selanjutnya adalah iklim Smith-Ferguson, teman-teman. Nah, ini yang harus Kak Suko jelasin. Ini bakalan agak lebih dari 10.40 nggak salah ya. Kalau misalnya ngomongin Smith-Ferguson ya teman-teman, itu yang nggak sulit sih sebenarnya. Yang perlu dijelaskan adalah bagian hitung-hitungannya. Ini dicatat ya teman-teman ya. Dia punya rumus sendiri, yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Ini namanya model Q. Oke. Q sama dengan bulan kering dibagi bulan basah. Q ini ada kalau misalnya teman-teman nanti lihat jadi ini hitungan dari si iklimnya.
Nanti lihat di PPT, di situ ada tabel dan tabel gitu. Nah itu ada penjelasannya nilainya berapa. Kalau nilainya sekian masuknya tipe apa, nilainya sekian masuknya tipe apa gitu. Kenapa sih kok kayak gini? Karena yang namanya Smith-Ferguson agak susah emang tulisannya ya. Ferguson, iklim Smith-Ferguson ini, iklim Smith-Ferguson ini berdasarkan bulan basah dan bulan kering cuy ya, jadi berdasarkan curah hujan suatu wilayah. Dikatakan bulan basah bulan kering jika curah hujannya kurang dari 60 mm. Dikatakan bulan basah jika lebih dari 100 mm. Dikatakan bulan sedang jika lembab. Dikatakan bulan lembab jika 61 sampai 99 mm. Poinnya, kuncinya adalah di bulan kering sama bulan basah. Bulan lembabnya nggak usah dihitung ya. Jadi kalau misalnya ada ketemu soal ya, biasanya kalau soal itu cuma ada tabel terus dikasih angkanya berapa, nanti kamu nentuin dia bulan basah apa bulan kering, dan itu cuma dilihat jumlahnya doang, bukan dihitung angkanya ya gitu. Dilihat jumlah bulannya tuh ada berapa. Dan kalau misalnya dia antara 61 sampai 99 yang artinya dia adalah bulan lembab, itu nggak dipakai, karena yang dipakai sama si Smith-Ferguson hanyalah bulan kering dan juga bulan basah. Untuk contoh ya, ini Kasuko hapus boleh ya, sebagai contoh Kasuko kasih soal. Diketahui bulan suatu wilayah curah hujan rata-ratanya per tahun di Januari misalnya 50. Dulu kayaknya Kasuko ada soal deh, nggak usah deh, bikin sendiri aja. Saya 50, terus Februarinya misalnya 61, terus Maretnya misalnya 70, Maret April 120, Mei 110, Juni misalnya 90, terus kelihatan kan Juli agak kotor sih, nggak tahu kenapa nih anak OSIS nih. Juli misalnya balik lagi ke 50, 45 misalnya, 45, Juni, Juli, Agustus 30, September naik lagi misalnya 100, Oktober misalnya 115, Oktober, November, Desember ya, Agustus, September, Oktober. Kasuko suka lupa kalau bulan. Misalnya ini 60, ini misalnya 30. Oke. Jangan 60 deh. 59. Oke. Diketahui ada soal kayak gini, Januari 50 ya, sekian. Nah, yang dilihat, ayo kita lihat ya. Coba tentukan bulan nggak kelihatan ya. Oke, ini kelihatan dulu. Oke, di sini. Jauh amat. Nah, ayo tentukan bulan kering sama bulan basahnya. Coba bulan keringnya berapa? Bulan basahnya berapa? Oke, bulan kering ingat yang kurang dari 60 mana aja? Nih, Januari 1. Terus mana lagi? November 2, 3, 4. Bulan keringnya totalnya 4. Jadi bukan yang angka ininya ditambah ya, tapi jumlah bulannya ada berapa. Terus bulan basah. Yang dimaksud dengan bulan basah adalah yang lebih dari 100. Ya nggak sih? Ya kan? Kasuko lupa lagi, enggak yang benar. Benar, yang lebih dari 100. Coba kita lihat yang lebih dari 100 mana. Nih. 1 April, ya kan?
Gimana ya cara bedainnya ya? Oh gini aja deh. 1, 2, ya kan? 3, 4. Wow, 4 juga ternyata bulan basahnya 4 ya. Nah terus, bulan keringnya ada satu lagi. Berarti 5. Bulan kering 5 ya gak sih? Iya dong. Nah, untuk yang Februari, Maret, Juni, coba lihat Februari, Maret sama Juni cuma di 60, 70 sama 90. Artinya dia apa? Bulan lembab. Bulan lembab itu nggak dipakai. Ya, jadi yang dipakai cuma bulan kering sama bulan basah. Udah deh, hitung-hitungannya. Tadi gimana? Ki sama dengan kita apain ya? Kita sini kali ya. Sini kelihatan nggak? Sini kelihatan. Coba yang di sini ya. Oke. Ki sama dengan bulan basah, bulan kering dibagi bulan basah. Bulan kering 5, bulan basahnya per 4 dikali 100%. Nah, hitung coba pakai kalkulator. Kak Suko tunggu jawabannya berapa? Coba Kak Suko mau hitung dulu pakai kalkulator ya. Coba ada yang jawab nggak? Berapa jawabannya? Tadi diketahui bulan keringnya sama dengan 5 ya, jumlah bulannya loh, bukan ditambahinnya. Terus bulan basahnya sama dengan 4. Jadi kan Ki sama dengan bulan kering dibagi bulan basah dikali 100% ya. Nah, terus 5 per 4 dikali 100% itu kan tadi jawabannya 125%, yes. 125%, kelihatan kan? Oke, 125% itu tipe apa ya kan? Tipe apa? Nah, kita lihat di sini di apa namanya? Tabelnya nih, kalau misalnya teman-teman mau lihat tabelnya tuh yang ini nih teman-teman. Ini yang ini. Nih. Ya. Bisa teman-teman lihat kalau angka 125 itu ada di mana nih? 125 itu ada di iklim E. Nah, 100 sampai 167 kan? Nih, iklim E ya. Jadi, pas dilihat udah ketemu nih Q-nya sama dengan 125. Terus kita lihat nih di tabelnya ini 125 itu posisinya ada di iklim mana? Nah, di sini ada iklim E masuknya, yaitu berarti tipe E ya. Berarti dia tipe E yang artinya tipe E yang artinya iklim agak kering. Ketemu deh. Ya, berarti kita next lagi. Jelas ya? Kalau nggak jelas bisa tanya ke psikologi, oke? Lanjut, terakhir ini adalah iklim Koppen. Iklim Koppen ini kenapa namanya Koppen? Soalnya si yang nemuin itu namanya Koppen. Nah, kalau Koppen ini sama kayak Smith Ferguson, dia dari curah hujan juga, cuman dia nggak hitung-hitungan kayak Smith Ferguson jumlah bulan basah, jumlah bulan kering. Dia lebih berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur. Dan si Koppen ini cirinya adalah dia pakai simbol-simbol. Jadi simbolnya tuh kayak ada A, B, C, D sampai E yang teman-teman bisa lihat nanti di PPT. Terus juga ada tambahan kayak simbol kecil, huruf kecil bukan huruf kapital. Itu ada F, S, W sama M ya. Nanti fungsinya apa? Nanti kayak mereka digabungin gitu. Dan akan tahu itu tipe iklimnya apa. Di sini Kak Suka kan ngasih tahu aja untuk ya ampun lebih ternyata ya. Ngasih tahu aja untuk Indonesia sendiri sebenarnya iklimnya bukan sebenarnya Untuk Indonesia sendiri dalam klasifikasi Koppen ini dia masuk ke tipe iklim A ya. Iklim hutan hujan tropis, dan iklim hutan hujan tropis itu ada 3 jenis lagi. Ada, coba Kak Suka tulis ya, Indonesia untuk Koppen masuk iklim A. Iklim A itu sendiri ada 3 jenis, ada AF, ada AM, ada AW. Kalau untuk AF ini hutan hujan tropis iklimnya ya. Ini di wilayah sekitar Indonesia bagian barat. Kalau ini monsoon tropika. Kalau ini di wilayah
Indonesia bagian tengah juga sih, kayak Jawa gitu. Ini monsoon berarti kan kayak musim gitu nggak sih? Ya musim. Nah yang terakhir ini adalah sabana atau savana, bukan sabana ayam ya. Savana ini di wilayah timur Indonesia. Dia di wilayah timur Indonesia, savana. Pertanyaannya, why kok ada AW di sini di Indonesia dan di bagian timurnya Indonesia? Ini untuk ada tugas juga, jadi dengerin baik-baik. Karena di Indonesia itu bukan persebaran ya. Ya benar, persebaran. Curah hujannya itu tidak merata. Jadi kalau misalnya digambarin how to gambar sebelah sana kelihatan, sebelah sini kecil. Kalau misalnya digambarin, taruhlah ini Indonesia, kelihatan nggak sih? Gambarin. Taruhlah di sini Indonesia ya. Nah, ini Indonesia, ini Kalimantan, ini Sulawesi. Aduh, dikit lagi, ayo. Ini Sulawesi, nah ini Papua. Oke. Curah hujannya Indonesia itu kayak gini, kan kita tahu ya, kita udah belajar juga kemarin yang namanya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia itu dipengaruhi sama angin monsoon namanya. Nah angin monsoon barat itu ngebawa uap air lebih banyak sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan. Cuman ini persebaran si uap air ini nggak merata. Jadi semakin ke timur curah hujannya semakin ke timur uap airnya makin habis. Jadi curah hujannya itu semakin sedikit. Makanya di wilayah sini ketika di sini dia si Jawa, si Sumatera itu lagi musim hujan lebat-lebatnya, sebenarnya dia udah kehabisan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat jenis-jenis vegetasi, nanti sih kita bioma nih, bukan vegetasi, kita belajarnya di kelas 11 ya. Kalau misalnya dengan curah hujan yang kering, vegetasi yang possibly untuk tumbuh itu ya kayak padang rumput gitu, yang kayak di Bromo sana gitu, yang kayak di Nusa Tenggara sana gitu kan. Savana, kalau misalnya kalian nggak tahu savana apa, kalian bisa googling. Jadi gara-gara curah hujannya itu semakin ke timur semakin sedikit, maka nggak heran di wilayah timur Indonesia iklimnya justru kalau berdasarkan Koppen masuknya adalah AW atau si savana ini, dan terbukti di sana juga terdapat banyak savana. Paham ya untuk iklim Koppen? Nah terus teman-teman ini untuk iklim Koppen di Indonesia ya. Nah teman-teman bisa baca lagi nanti ya, ada iklim ABCDE ya. Yang A itu hutan hujan tropis, yang B itu iklim iklim kering, yang C itu iklim sedang, yang D iklim dingin, dan yang E iklim kutub. Persebarannya di situ juga udah ada gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu aja dari Kasuko, udah lewat dari 6 menit ternyata. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyain silahkan tanya lagi. Kasuko baru nanti bisa baca komennya nanti aja. Silakan tanya di grup, nanti Kasuko akan buka kuncinya. Nanti akan ada penugasan juga berupa bikin video penjelasan. Jadi teman-teman kayak bikin Q&A video, nanti dikirim di grup ya, berupa video tersebut. Itu aja dari Kasuko, sampai ketemu lagi. Bakalan ketemu lah ya minggu depan, kayak ketemu ya, karena Selasa ketemu lagi. Itu aja dari Kasuko, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.